Oke, kita bahas kasus lagi. Mungkin untuk bahas materi di bulan depan ya. Untuk ini kita bahas kasus lagi. Ini ada kasus Acer V5431 serinya, kemudian kode boardnya itu Petra Uma. Kasusnya seperti ini. Sebenarnya kasus yang kedua. Kasus pertamanya itu mati total. Ini saya pasang jacknya, kemudian saya hidupkan, saya tekan tombol power. LED-nya sudah hidup, tapi tidak ada tampilan. Ini sudah ada nih cahayanya, cahayanya sudah ada tuh. Hidupkan. Nah, cahayanya sudah keluar, tapi tidak ada gambar. Nah, ini backlightnya sudah keluar, sudah ada cahaya, cuman datanya atau tampilan tulisan Acer dan lain-lainnya itu belum ada, cuman backlight saja dan blank hitam. Nah, kasus seperti ini kemungkinan ada masalah di tegangan atau di soket LVDS-nya. Nanti kita cek di LVDS-nya tegangan apa saja yang miss atau yang hilang. Mungkin ada tegangan yang hilang, nanti kita periksa penyebab tegangan tersebut hilang, atau kita trace jalur di LVDS tersebut yang hilang. Oh iya, dan kasus awal dari laptop ini adalah mati total. Mati totalnya adalah karena chipsetnya short. Jadi ini chipset sudah diganti, tapi ternyata ada masalah lain. Setelah ganti chipset, ternyata kasusnya seperti ini. Chipset short itu shortnya di tegangan 3 volt S0. Oke, mari kita cek sama-sama, kita lihat apa penyebab sehingga mainboard ini tidak bisa menampilkan gambar setelah pergantian chipset. Oke, mari kita cek sama-sama. Nah, ini adalah blok LVDS-nya. Tapi sebelum saya jelaskan blok LVDS-nya, tadi saya janji akan menjelaskan kasus awal dari mainboard ini. Jadi masalahnya di mana? Saya akan perlihatkan dulu sebelum kita lanjut. Ingat, ini LVDS tadi di halaman 49. Sekarang kita masuk dulu ke mana ya? Saya cari dulu. Sebentar, saya lupa tadi halaman berapa ya. Jadi lupa saya. Nah, ini di halaman 36. Masalahnya ada di jalur 3D3 ini. Edit ya. Oke, ini dia. Nah, di sini di jalur 3D3V S0 ini terjadi short, terjadi impedansi yang rendah, sehingga ketika 3D3V short ini SRC ini akan berubah tegangan menjadi tegangan ini yang di-trigger oleh run enable ini, itu terjadi feedback, sehingga ditekan switch, run enable-nya sudah mau bekerja, tapi karena ini ada feedback, ada masalah, sehingga seakan-akan tidak terjadi apa-apa, seakan-akan mati total, seakan-akan di switch tidak ada tegangan. Padahal setelah dianalisa, ya ternyata memang ada feedback, sehingga MOSFET perubah tegangan ini tidak bisa bekerja. Nah, ketika ini tidak bisa bekerja, akan menghalangi MOSFET yang lain untuk tidak bekerja. Itu kasus awalnya. Setelah
dilakukan pemeriksaan, ternyata yang masalah adalah chipsetnya. Jadi ketika chipsetnya dilepas, diangkat, nah, D3D3 ini kembali normal, 3D3V S0 ini kembali normal, impedansi menjadi normal kembali. Nah, itu awal mula kenapa chipset atau kenapa kasus awal dari mainboard ini. Oke, kita lanjut ke LVDS tadi, halaman 46. Halaman berapa ya tadi? Lupa ya. Ini ya, halaman 49 ke 46. Nah, ini yang harus dilakukan pengecekan adalah tegangan DC bed out LCD ini, yang tegangannya biasanya sekitar 18 sampai 19 volt. Ini 4 jalur, 1 2 3 4 atau 4 pin. Kemudian bell on out kaki 9. Ini juga harus ada tegangan ini untuk menghidupkan apa namanya, backlightnya. Di ketegangan biasa di sini tegangan 3 volt. Begitu juga LCD bridge ini juga harus ada. Ini biasanya tegangan sekitar kadang 3 volt, ada kadang juga 1,7 sudah bisa normal. Kemudian tegangan di LCD VDD ini juga 3 volt. Ini juga yang sering bermasalah. Jika ini bermasalah, ini bisa di apa namanya, datangnya dari IC ini U4901 nih, asalnya dari 3D3VS0 juga. Kemudian di trigger oleh LVDS VDD enable menghasilkan LCD VDD. Nah itu, oke, kita ukur.
Oke, akhirnya ini bisa selesai, tapi tidak bisa divideokan keseluruhan karena makan waktu yang cukup lama, hampir seharian. Jadi kasus yang blank hitam tadi, yang ada cahaya saja tapi tidak mengeluarkan gambar seperti ini, itu ternyata akibat chipsetnya. Diusahakan untuk merekayasa beberapa jalur, beberapa signal, tapi hasilnya tetap tidak bisa mengeluarkan tampilan data seperti ini. Jadi akhirnya diputuskan untuk mengganti chipsetnya lagi. Nah, setelah pergantian chipset baru laptop bisa menampilkan gambar seperti ini. Oke, semoga kasus ini bisa memberi manfaat untuk teman-teman. Dan ini kasusnya mati total, kemudian dibarengi dengan kasus blank hitam dan pergantian chipset, dan ada IC LAN juga yang diganti. Jadi cukup banyak yang dilakukan proses sehingga laptop ini bisa kembali hidup normal seperti ini. Oke, semoga ada manfaatnya dan terima kasih.